rekam juga kok. Biar nanti teman-temannya nanti mungkin Bapak upload di YouTube lagi biar teman-temannya yang nggak bisa ikut. Jadi kita biar mereka bisa nonton kita nanti di YouTube ya. Di YouTube nanti biar enak kan. Tetap Bapak upload juga nanti. Ya, bagi yang belum sambil nunggu ini kan tempat kalian sinyalnya gimana? Agak enak. Agak suara Bapak ada ngelak-ngelak gitu, nge-freeze gitu. Ada? Enggak ada. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, syukur. Oh gini ya. Ya. Gini aja. Biar ya kita biar lebih anu lagi, kita mulai aja ya. Tapi kan mana mereka yang lain nih? Kemarin ini ada nggak Denis atau Fatur Rahman nih? Ada nggak? Ada nggak Denis? Belum hadir kah? Fatur Rizik, Pak. Iya, Fatur Rizik Fadlan. Ada? Udah? Kemarin kan kata Bapak apa kemarin? Terakhir. Pas kita nge-zoom hari Minggu kemarin, pas pelajaran matematika. Bapak minta kan si Denis atau Rizik kan yang pimpin doa kan? Iya kan? Ingat nggak? Pasti nggak ingat nih? Ingat. Ingat ya. Harusnya mereka nih, tapi kok belum hadir nih? Belum hadir. Gimana nih? Belum hadir? Udah, gini aja. Kan Bapak kan udah bilang kemarin kan, sebelum kita belajar nih, wajib kan baca doa dulu. Bapak minta nih, satu orang. Yang belum ya. Karena kemarin tuh karena kemarin tuh ini cewek dulu ya. Nanti pas pulangnya, pas kita selesai pembelajarannya baru cowok lagi. Kita wajib ini, nggak usah Bapak bilang harus siapa ya. Yang kemarin kan yang sudah, nanti lagi. Yang sudah kan kayak Aisyah, dan kayak Badir itu sudah ya. Yang Bapak minta yang belum lagi. Ayo, yang cewek, Ariana, atau Dea, atau Syifa, atau Nur Azizah. Ayo, siapa yang pimpin doa dulu? Sebelum kita memulai pembelajaran nih. Kita mulai aja ya, partisipannya udah lumayan nih. Gimana? Siap atau Xiaomi? Siapa yang pimpin doa dulu? Cewek ya dulu, cewek. Kenapa? Cewek. Siapa? Si siapa? Riana. Ayo Riana. Kok jangan? Riana. Kok jangan? Riana. Harus siap loh. Harus siap ya. Kok jangan? Ya. Terlalu Pak. Jangan siapa yang hafal? Aduh dia. Dia aja ya. Dia. Si Dia. Dia pimpin doa dia. Dia. Hafal. Coba bisa dulu. Coba. Jadi yang hafal nih siapa? Ingat ya. Minggu depan kita kan ada PJOK, ada bahasa Dayak. Itu harus dihafalin ya. Diingatin. Karena nanti pasti ada lagi. Kita nge-zoom lagi nih. Pasti ada doa-doa lagi ya. Itu doa-doa tuh diusahakan minimal ya yang seharusnya ya. Jadi tidak ada lagi Bapak dengar nih istilah nggak apa namanya nih. Nggak hafal ya. Kita tolong ya. Yuk, yang bisa. Cewek nih, tadi kan bagiannya si cewek nih, kemarin kan cowok, tapi nanti bagiannya si cowok lagi untuk selesai pembelajaran ya. Ayo siapa? Masa Aisyah lagi? Masa si Zulfa lagi? Ya kan? Masa si Badir lagi? Ayo, yuk siapa? Xiaomi bisa? Azizah? Si Nur Azizah? Xiaomi aja ya? Xiaomi, Pak. Ayo Xiaomi. Nggak hafal, Pak. Nggak hafal. Loh kok nggak hafal? Nggak hafal. Masa harus dipanut Selama di sekolah nggak hafal. Tuh kok kayak gitu. Nah ini yang Bapak bilang itu. Yang Bapak bilang walaupun kita di sekolah ya. Kita walaupun di sekolah tapi tetap ya. Maka yang Bapak bilang rambutnya harus tetap digunting dan sebagainya. Nih, tolong dengarin Bapak nih. Ini si Sipa bisa? Si Sipa? Lupa, Pak. Waduh lupa. Jadi yang nggak lupa siapa ini? Riana, si Azizah, ayo, si siapa lagi ini? Ya udah, gini aja. Hah? Si Dea, ingat, Dea, atau si Raihan aja nih, si cowok duluan. Atau gimana? Lu kok gitu sih? Hah? Kalau enggak si Quinsa atau siapa? Quinsa, bisa? Pimpin doa Quinsa? Hah? Jangan ketawa-tawa, harus.
Oke, gini ya. Nanti bagi yang belum siap, ya udah Bapak alihkan ke cowok nih dulu ya. Karena Bapak lihat nih nggak ada yang siap nih. Yo sini Aditya nih, Aditya. Dit, pimpin doa Dit. Nanti terakhir si cewek lagi, Dit, bisa Dit? Jak mulai-mulai kita belajar kalau nggak pimpin doa. Masa kita belajar? Ya, yuk. Pimpin dulu ya. Ayo. Ayo, biar kita mulai. Pimpin, ayo, Dit. 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 Pimpin, Dit. Hah? Lupa. Apa? Waduh, tuh. Si Rafa Ahwas nih bisa. Siapa yang bisa nih? Rafa Ahwas. Nggak bisa. Waduh, kok nggak bisa? Rafa bisa kok. Katanya. Siapa? Dir, Badir aja, Dir. Ayo, Dir. Dir, pimpin doa, Dir. Biar kita mulai, Dir. Dir, pimpin doa, Dir. Dimulai, Dir. Ayo, bimbing teman-temannya, Dir. Oke. Teman-teman, ayo kita baca doa sebelum memasuki pelajaran tema. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Sudah, terima kasih ya, Dir ya. Terima kasih ya doanya. Nah, kita ya minta tolong dimutkan ya dulu ya. Sama kalau bisa videonya dihidupkan aja ya. Videonya dihidupkan aja. Dimutkan dulu biar Bapak jelaskan dulu. Kita belajar hari ini ya. Nah, hari ini kita belajar ya tentang tema 4 ya. Subtema 3 dan subtema 4. Jadi cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Jadi hari ini kan kita belajar tema, tapi mata pelajarannya itu masuknya di bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa Indonesia. Nanti Bapak jelaskan ke kalian nih setelah ini. Jadi kalian siapkan aja, dengarin aja Bapak atau siapkan buku tulisnya ya. Nanti bisa ditanyakan setelah apa nih Bapak menjelaskan. Oke, Bapak buka dulu ya materinya. Nih materi kita hari ini. Kita buka ya. Sebentar lagi lelet nih. Nah, ini. Nah. Melihat kalian? Halo, melihat nggak? Melihat nggak tadi? Belum? Masih belum? Sabar ya, masih agak belum nih. Oke. Belum, Pak. Oke, masih loading ya, sebentar ya. Laptopnya masih loading. Sebentar lagi. Sabar dulu ya. Nih udah. Nah, gimana? Ngelihat? Halo. Lagi loading, Pak. Oke, sip. Bentar ya. Ada yang sudah melihat? Ada yang sudah melihat? Sudah, Pak. Oke. Ya. Ini masih loading nih, Bapak nganuinnya nih. Sabar dulu ya, bentar. Nah. Siap-siap aja dulu. Udah. Nanti kalian boleh tanyakan ya. Hari ini kita tentang pelajaran ini. Ini juga nanti Bapak upload nih. Mungkin Bapak upload di YouTube ya. Nanti pada teman yang nggak bisa ikut gabung itu bisa ngeliat kita di sini. Apa tugasnya dan sebagainya ya. Nah, kita mulai ya. Ini masih lelet nih. Nah,
Waduh, lelet kali ini. Nih, coba perhatikan. Hari ini kita yang Bapak lihat tadi memasuki pelajaran tema 4 ya. Dengan cara memelihara, temanya tema 3 dan 4, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Ya. Nah, tema 4 dan tema 4. Nah, sedangkan kalau kompetisi dasarnya itu yang pertama ini menggali isi amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Itu ke pengetahuan ya, sedangkan keterampilan kan melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri ya. Itu kalau KD-nya ya. Jadi kita ngambil KD-nya ini sesuai pandemi ya. Nah, ini membaca nih kan, ada membaca nih. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Bapak minta satu orang untuk nulis membacanya nih. Ya. Nggak usah Bapak tunjuk ya. Bapak harap nih, ini Bapak. Halaman berapa, Pak? Enggak nih, lihat dibaca dia nih aja. Ini enggak ada. Kalau halamannya itu halaman 93, cuman Bapak ambil enggak semua dari situ. Ya, pembelajarannya enggak semua dari situ. Bapak kombinasikan. Lihat ini aja. Nah, ini yang punya Bapak ini aja. Bapak minta tolong satu orang untuk baca ini. Ayo membaca nih. Oke, silakan. Coba dibaca, yang lain dimutkan. Ya, minta tolong, ayo suaranya, yuk dimulai. Dibaca. Ayo membaca. Oke. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan zat gizi menuju seluruh jaringan tubuh. Semua organ dan jaringan Anda terhubung dengan pembuluh darah kecil hingga pembuluh darah utama. Inilah sebabnya gangguan pada sistem peredaran darah akan turut mengaruhi fungsi tubuh yang lain. Meski begitu, ada beberapa upaya yang dapat Anda lakukan untuk melancarkan peredaran darah dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Beragam cara ampuh melancarkan peredaran darah. Berikut adalah beragam kiat yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas sirkulasi darah. Pertama, mengonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. 2. Menghindari kebiasaan merokok. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Olahraga rutin. 5. Mengelola stres. Oke, makasih Dir ya. Bapak minta yang cewek lagi dong, coba dibaca. Ya, satu orang dibaca lagi. Oke, yuk silakan. Yo, yang cewek lagi, makasih ya Dir ya. Nanti Bapak jabar nih, yang ini nih. Tolong si cewek lagi, nggak usah Bapak sebutin namanya ya. Ayo, tinggal baca kok, mau baca. Xiaomi, siapa? Ayo baca. Saya Ya. Pak, saya. Oke, silakan. Ayo, silakan dibaca. Ayo membaca. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan zat gizi menuju seluruh jaringan tubuh. Semua organ dan jaringan Anda terhubung dengan pembuluh darah kecil hingga pembuluh darah utama. Inilah sebabnya gangguan pada sistem peredaran darah akan turut mempengaruhi fungsi tubuh yang lain. Meski begitu, ada beberapa upaya yang dapat Anda lakukan untuk melancarkan peredaran darah dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Beragam cara ampuh melancarkan peredaran darah. Berikut adalah beragam kiat yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas sirkulasi darah. Pertama, mengonsumsi makanan yang melancarkan peredaran darah. Kedua, menghindari kebiasaan merokok. Ketiga, menjaga berat badan ideal. Keempat, olahraga rutin. Kelima,
mengelola stres. Mengelola stres ya. Terima kasih ya. Jadi gini Bapak jelaskan sedikit ya. Nah, ini kita kan ayo membaca ya. Di sini kan kita membaca, menyuruh membaca. Jadi Bapak sambil mendengarkan kalian membaca kan, sambil gimana pengapalannya, pengucapannya apa udah benar kan, tanda bacanya apa udah sudah benar. Ya, itu tujuan Bapak kenapa kita ayo membaca. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit ya. Ini sebenarnya materinya tentang banyaknya sini di kesehatan ya. Ini kayaknya. Ini Bapak jelaskan dulu. Nah, ini kan kita materi sistem peredaran darah tadi kan. Nah, itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan zat gizi menuju seluruh jaringan tubuh. Nah, artinya itu peredaran darah itu mengedarkan oksigen. Jadi ada kan apa namanya itu urat itu kan, ada darah itu kan mengalir, dipompa kan dari jantung kan. Nah, jantung memompa darah, jadi dialirkan ke seluruh tubuh kan, ya kan. Nah itu dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi makanya jantung kita itu kan, kalau misalkan tidak berdetak, ya kita pingsan. 5 detik aja ya, 3 detik aja dia tidak berdetak di jantung kita nih, udah kita pingsan nih. Jadi karena darah jantung itulah yang dia memompa darah kita ke seluruh tubuh ya. Jadi dia dipompa, jadi dipompa, jadi mengalirlah darah itu ke seluruh tubuh. Nah, melewati tadi apa tadi urat-urat tadi ya. Nah itu supaya lancar tadi caranya, jadi ada kiat-kiatnya ya. Nah, jadi ibaratkan apa namanya, darah itu supaya cepat mengalir, supaya mengalirnya nggak sendat-sendat, ya cara-caranya dengan kita ada caranya, ada kiatannya, ada 5 ini tadi. Yang pertama yang mengonsumsi tadi. Nah, jadi apa namanya ini, pada urat-urat kita itu tuh sistemnya sama kayak pompa air atau PDAM itu ya. Nah, kalau pompa air, ya, jadi misalkan itu ibaratkan selang ya. Nah, selangnya itu ibaratkan misalkan kita nih pompa air nih kan, biasanya kan yakin kalian pasti punya pompa air atau PDAM di rumah kan. Nah, itu kan itu ibaratkan pompa air itu ibaratkan jantung ya. Itu ibaratkan jantung memompanya kan. Jadi si paralonnya itu adalah urat nadinya. Tujuannya biar untuk yang apa namanya tadi mengalirkan kan. Jadi misalkan si paralon tadi banyak apa namanya, banyak kotorannya, gimana airnya, apakah cepat terisi atau enggak? Bapak tanya nih, misalkan nih si paralon nih banyak apa namanya nih, banyak kotorannya atau banyak tempat penyumbatannya. Jadi air yang mengalir itu kencang atau tidak menurut kalian? Kencang atau tidak? Halo? Nah, itu ya jelas tidak ya. Itu begitu juga dengan apa namanya nih, dengan nadi kita ini, dengan urat kita ini. Jadi seandainya urat kita ini kita tidak menjaga kesehatan kita ya, jadi dia juga sendat-sendat juga nih si apa namanya, si nadi kita ini misalkan. Nah, yang menyendatkan itu kan salah satunya apa? Nih, mengonsumsi, penyebabnya apa? Mengonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Artinya tuh jangan makan yang suka goreng-gorengan, yang berlemak. Itu yang menyebabkan si nadi kita tadi, si darah kita tadi tidak lancar. Nah, jadi cara-caranya itu, ingat satu, kepada kalian ya, misalkan makanan ini dijaga, makanannya harus yang sehat-sehat, sering makan buah misalkan, dan sering makan makanan yang kandungan lemaknya kurang ya. Jadi jangan terlalu ya, mungkin pada saat ini kalian tidak merasakan karena kalian masih dalam artian masih produktif ya, masih kecil. Tapi pada saat umur biasanya 35 ke atas itu udah bisa apa namanya ini, urat-urat nadi biasanya ada yang bisa merasakan hipertensi ya, bisa merasakan asam urat dan sebagainya. Karena apa? Karena makanan tadi. Jadi karena si aliran darah tadi tidak lancar, itu banyak tuh penyebabnya.
penyebab penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Makanya harapan Bapak kalian biasakan mengkonsumsi atau makan makanan yang sehat. Jadi kurangi makanan yang berlemak ya, supaya nanti peredaran darah kalian tuh lancar ya. Jadi misalkan kalian makan gorengan aja terus, misal nih ya, yang apalagi nih, mohon maaf nih, misal kalian nih masak atau gorengan, misalkan goreng telur atau goreng ayam, itu kalau bisa minyak gorengnya itu jangan terlalu sering ya, misalkan ya maksimal berapa kali gitu aja, jangan sampai nanti berulang-ulang, misalkan goreng ayam nih itu aja terus. Nah itu salah satu pemicu bahwa nadi kita itu atau peredaran darah kita itu tidak lancar. Kalau yang di Bapak bilang tadi kan, di paralon tadi kan, itu penyebabnya kan bisa kotoran-kotoran ya, sedangkan dalam tubuh manusia itu kotoran itu ya bentuknya lemak tadi yang menyumbat kan, lemak jenuhnya tadi kan biasanya nempel nih. Nah itu yang menyumbat peredaran kita itu tidak lancar. Kenapa? Ya karena makanan kita yang tidak sehat tadi. Nah, jadi ya masalahkan kalian ini biasakan makan sayur, buah-buahan, membiasakan itu. Jadi makanan itu bagaimana caranya supaya dalam artian sehat ya, supaya nanti ke depannya kalian juga enak. Ya untuk sekarang mungkin kalian belum bisa merasakan dampaknya, tapi nanti ke depannya pada saat nanti udah 10-20 tahun ke depan, nah itu baru kalian merasakan ya. Nah itu untuk yang pertama kiatnya. Yang kedua itu menghindari kebiasaan merokok. Nih Bapak yakin kalian nggak ada yang bisa ngerokok ya? Yakin Bapak nggak ada yang bisa. Nah ini mohon maaf sebelumnya, apabila nih ya kalian punya saudara atau teman yang ngerokok, kalau bisa jangan terlalu dekat gitu. Maksud Bapak tuh jangan terlalu dekat. Nanti kan asapnya itu ya ya nggak apa-apa ya Mas, silakan. Jadi asapnya itu yang yang membuat kita, karena asap rokok itu orang yang ngerokok itu yang lebih orang yang aktif dengan orang yang pasif itu malah dampaknya lebih parah orang yang pasif, orang yang tidak ngerokok itu. Jadi misalkan nih, ini contoh ya, Bapak nih ngerokok kan, contoh aja ya, Bapak nggak ngerokok sih, Bapak nih ngerokok, misalkan kalian nggak ngerokok, jadi Bapak yang ngerokok itu dampaknya lebih buruk kalian yang kena asap daripada yang Bapak ngerokok, karena kalian gimana ya? Oh iya, Aisyah, memang ini sedikit nggak sama di buku, ini Bapak jelaskan dulu. Kalau di buku itu tentang pantun kan, ini sengaja Bapak jelaskan dulu. Ya memang ini Bapak ambil referensinya dari yang lain. Jadi gitu maksudnya. Jadi merokoknya itu maksudnya. Nah jadi jangan sampai ya. Jadi yang pasif itu, ya. Jadi yang kedua itu menjaga berat badan ideal. Ini maksud Bapak menjaga berat badan ideal nih dalam artian jangan sampai kalian, ini mohon maaf, over, jadi kayak terlalu gemuk atau gimana gitu ya, yang sedang-sedang aja ya. Jadi makannya yang cukup, sering-sering olahraga ya, itu ya. Oke, itu kalau yang selanjutnya olahraga rutin. Olahraga rutin tuh tahu kalian, misalkan satu hari itu minimalnya 30 menit olahraganya ya, bisa 30 menit, bisa lebih, diusahakan. Yang selanjutnya itu mengelola stres. Artinya mengelola stres di sini jangan sampai kalian tuh terbebani. Misalkan nih, contoh nih ya, terlalu banyak tugas nih, jadi kalian beban nih, banyak pikiran dan sebagainya. Jadi kalian stres, dan sebagainya. Itu kalau bisa jangan terlalu stres. Jadi itu yang kadang menyebabkan peredaran darah tadi ya, yang peredaran darah kalian tadi tidak lancar. Ini sebelumnya memang Bapak mohon maaf ya, ini sebenarnya pelajarannya bahasa Indonesia, tapi karena ini kan masuknya sebenarnya IPA yang sama PJOK, tapi karena menurut Bapak ini penting bagi kalian, makanya ini Bapak jelaskan. Memang ini Bapak tidak ngambil dari buku ya, tidak ngambil dari buku yang ini ayo membaca ini. Sengaja Bapak cari materinya yang sifatnya mengena gitu, supaya kalian paham ya. Jadi materi selanjutnya nanti ya tentang pantun sebenarnya. Cuman karena menurut Bapak ini penting, lebih tahu kalian tahu belajar tentang kesehatan ini lebih bagus ya. Oke, kita next ya. Next. Nah, kita next.
Memang tidak Bapak ambil dari ini, dari buku sebagian. Nah, next. Nah, ini yang selanjutnya ya. Nah, pantun. Ini Bapak tanya dulu kalian. Ada yang tahu pantun? Ada yang tahu pantun? Ada yang tahu pantun? Enggak, Pak. Masa nggak tahu pantun? Tahu, masa nggak tahu ya pantun. Nah, pantun. Pasti Jarjit, Pak, jarjit. Nah, itu ya, itu jarjit itu pantun itu. Nah, jadi pantun itu ya. Nah, jadi pantun itu pasti kalian sering dengarnya ya. Nah, kalau pantun itu, bentar dulu. Nah, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara ya. Kata pantun ini kata pantun itu berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau. Minangkabau itu yang di Sumatera sana ya, orang-orang Padang sana, yang memiliki arti panuntun. Pantun memiliki nama lain dalam bahasa daerah. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan parikan. Dalam bahasa Sunda, pantun disebut paparikan. Dan dalam bahasa Batak, pantun dikenal dengan sebutan umpasa. Lazimnya pantun terdiri atas 4 larik atau 4 baris dituliskan. Tiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bersajak akhir dengan A, B, AB, ataupun A, tidak boleh AA, BB, atau AB, BA. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan, tapi sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Ciri lain sebuah pantun adalah pantun tidak memberi nama pengubahnya ya. Hal ini dikarenakan penyebaran pantun dilakukan secara lisan. Bentar ya. Secara lisan. Nah, jadi maksudnya gini, pantun itu gini loh. Maksudnya pantun itu kalau misalkan kalau pantun itu kan Bapak yakin sering kalian dengar, tapi pantun itu ada rumusnya juga ya. Jadi nggak sembarangan bikin pantun. Jadi kata-katanya itu tidak boleh melebihi 12 suku kata. Dan lazimnya nih, kalau terlalu lebih daripada 12 kata, itu bukan pantun lagi namanya. Itu bisa jadi puisi, bisa jadi gurindam, bisa jadi dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau pantun itu dalam setiap suku kata itu hanya sampai maksimalnya 12. Jadi biasanya 4 baris nih, pantun ini 4 baris biasanya ya. Nah, jadi itu hanya 12 kata maksimalnya ya, setiap satu barisnya itu. Nah, setiap baris atau lariknya itu. Nah, jadi pantun ini juga memiliki rumus. Jadi belakangnya itu contoh ya, contoh belakangnya. Ini kan ada tulis AB, AB. Misalkan AB itu artinya tuh bukan berarti huruf belakangnya A, B, enggak. Itu contohnya misalkan yang A-nya sa, yang B-nya ba. Jadi yang lari ketiganya juga nanti belakangnya sa, yang lari keempatnya tadi juga belakangnya ba. Nah, itu yang dimaksud dengan rumusnya tadi atau polanya tadi ya. Pola dalam bentuk pantun tadi yang Bapak bilang, pantun yang kenapa polanya A, B, AB ataupun A. Jadi yang pantun itu kalau bentuknya misalkan nih contoh ya. Ada nih contoh ya, misalkan kacang goreng enak dimakan misalkan ya, kue tape diberi ragi. Nah, kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, itu kan ada larik pertama itu, kacang goreng enak dimakan. Jadi belakangnya kan ada kan. Yang pertamanya kan ada kan. Nah, yang pertama coba kalian lihat halaman 96 itu, ada kan. Nah, yang itu larik pertama, yang larik A tadi anggaplah itu A, ini B, bentar dulu ya, Bapak. Cari pulpen dulu ya, biar kalian lebih paham, biar Bapak diginikan aja langsung ya. Nah, sebentar ya. Bisa pulpen. Nah, kalau kalian lihat gini aja. Nah, ya itu kan, itu yang pola yang A. Oh ya, ini untuk lebih lanjutnya nih, slide selanjutnya aja ya. Nih. Bentar dulu. Nah, ini contohnya ya. Nah, mengamati pantun. Nah, maksud Bapak nih, ini ngelihat nggak Bapak nih? Panah Bapak ngelihat kalian nggak? Kalian ngelihat nggak panah Bapak? Ngelihat nggak panah Bapak nih?
Ini maksud Bapak ini coba lihat ini. Ini kan ini loh. Ini kan pantun kan, contoh pantun. Kacang goreng enak dimakan. Kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada cerita lagi. Nah, maksud Bapak yang tadi ada polanya A B, ini kan larik pertama kan? Ini larik pertama ini larik pertama. Ini kan ada kan? Anggap ini A, ini yang dibilang tadi A, rumusnya A, ya. Yang ini kan ragi G, jadi G belakangnya G, ini yang B. Jadi di sini yang C-nya ini kan karena tadi A, yang ini B, jadi ini harus kan juga ini. Ini kan ada kan, ini kan coba lihat nih, ini sama nih kan, ini kan. Ini perhatikan nih, ini rumus ada pola pantun tadi, ini lagi ini G, ini kan G ini G. Ini misalkan di sini G, di sini kan, itu nanti beda bukan pantun lagi. Misalkan contoh nih kan, ini kan contoh pantun yang benar kan, ini kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada cerita lagi. Nah, misalkan nih, itu contoh contoh pantun yang benar. Misalkan nih, ini yang salahnya, kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada cerita lagi kan, misalkan. Nah, itu kan ada tambahan kannya atau gimana? Itu bukan contoh pantun, ya. Jadi kalau pantun itu ingat, itu ada polanya. Misalkan di A-nya sini Apa? Bukannya ya, halo, ya silakan. hanya yang bagian bawah, jangan ada ceretan lagi. Oh, maksudnya itu contoh. Ini contoh. Maksud Bapak ini kan cerita yang benar. Tadi Bapak bilang contoh yang salah. Maksud Bapak tadi contoh pantun yang salah tadi. Jadi kan misalkan nih, ini kan lari pertamanya ini kan ini ada kan. Jadi nanti yang C-nya sini, yang lari ketiganya itu juga harus kan ya. Jadi misalkan ya tidak kan, akhirannya nih tidak kan, berarti itu bukan pantun namanya ya. Ya. Ini misalkan ada G, di sini juga G. Yang lari kedua G, jadi lari keempatnya juga G itu. Jadi itulah pantun. Itu ada polanya A, B, itulah kenapa tadi polanya dibilang A, B, A, B. Itu juga ya kalau pantun itu biasanya ada 4 aja nih, 4 larik aja, nggak lebih biasanya. Ya, itu. Dan setiap katanya tadi, itu maksimalnya tadi kan ada 12 saja. Ini nggak boleh banyak-banyak ini. Nah ya. Nggak banyak, misalkan kacang goreng enak dimakan dan juga dibeli dan sebagainya ya, itu nggak kayak gitu. Jadi ada batasnya, ada pola-polanya. Nah yang dimaksud dengan A tadi itu, yang A tadi ya. Nah kalian ntar dulu ya, Bapak lihat ada yang kemarin yang bagus, yang misalkan yang pola A atau B tadi semua belakangnya kebiasaan kok. Jadi misalkan ya yang kita pakai pola yang B, Bapak cari contohnya dulu ya. Nah yang cari A aja belakang. Ya misalkan ya gimana ya? Pokoknya yang pola-polanya tadi ini kan A, ini B, ini A, ini B. Jadi misalkan yang A semua itu atau B semua tadi, ini kan ada tulisannya di belakang itu ada kan, pokoknya ada kan di sininya, ada kan dan ada kan. Itu juga benar ya. Jadi pada saat nih misalkan nanti ya kalian ada soal pantun, jadi kalian misalkan mencemari pantun dan sebagainya, kalian harus paham itu dulu pola-polanya tadi apa-apa aja ya. Jadi nggak sembarangan pantun, nggak sembarangan harus kalian, oh ini pantun Pak, enggak. Nah ini seperti yang dikatakan Jarjit biasanya, itu juga sebagian itu bukan pantun, yang Jarjit katakan itu sebagian itu bukan pantun, karena kadang polanya bukan AB atau A dan juga kalimatnya itu juga kata-katanya itu juga kadang beda gitu. Jadi kalau pantun itu yang seperti Bapak bilang tadi, harus ada 4 larik tadi kan, polanya AB atau A belakangnya ya. Itu pola belakangnya itu umumnya idealnya kata-katanya itu 8 sampai 12 setiap satu larik. Jadi itu harus kalian pahami dulu sebelum kalian membuat yang namanya pantun tadi ya. Jadi pantun itu biasanya pantun ini kalau mau ulangan ujian nasional atau kan sekarang kita nggak ada lagi ujian nasional atau KM itu nanti keluar dia, kebanyakan pasti ada keluar. Nah itu jadi kadang apa sih
apa sih komponen daripada pantun tadi. Jadi kalian harus paham itu. Jadi pada saat kalian sempat tahu kan suatu saat kita kalian jadi orang seni, bikin pantun dan sebagainya. Jadi beda ya. Misalkan kayak puisi. Puisi itu juga beda. Puisi itu kan, jadi puisi kan keputus tadi ya? Kenapa keputus? Keputus kan tadi? Keputus ya? Iya. Masih kelihatan? Ini masih kelihatan nggak? Kalau pakai HP apa? Taruh ya. Bapak cek lagi. Kita tambahkan lagi. Kita share screen dulu. Nah, kita mulai lagi mana tadi? Nah. Kok tadi ada gangguan gimana gitu kok nggak bisa? Kita lanjut ya. Perlu saya lihat nih. Nah, tadi yang mengamati pantun tadi ya. Jadi pantun itu yang Bapak bilang tadi itu. Jadi nggak sembarangan pantun itu. Jadi nggak sembarangan maksud Bapak. Jadi setiap pantun itu ya itu tadi syarat-syaratnya, ada polanya, ada lariknya, ada kata-katanya berapa ya. Jadi nggak pantun tuh beda loh. Jadi nanti pada saat misalkan nih kalian ada orang kayak gini, oh pantun bukan mesti. Coba lihat lagi polanya, komponen dari pantun tadi. Nah itu ya. Misalkan kayak ini tadi kan kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi lagi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada cerita lagi. Nah itu. Jadi ada penekanan secara bacanya pun biasanya ada penekanannya ya, ada lafal-lafalnya. Nah itu ya, kita lanjut ya. Saya sampai sini dulu. Ada yang belum paham tentang pantun atau ada yang pengen berpantun nih? Biar nggak anu nih. Hah? Ada yang pengen pantun? Ada yang pengen pantun? Siapa yang punya pantun? Halo? Ada yang punya pantun? Nih, kayak membaca pantun. Tadi kan mengamati. Ayo, coba. Sama yuk. Contoh nih. Ini contoh ya, misalkan si Arga melempar batu. Batu tenggelam di dasar sungai. Jika warga bersatu padu, mereka hidup rukun, aman dan damai. Nah, ya, ini kan ada I-nya nih. Coba lihat nih, ada polanya. I, ya. Ini ada I, ada I. Ini ada ya, ada U, ada U. Ini si U. Jadi itulah yang Bapak bilang tadi, polanya tadi. Jadi nggak semua ya, nggak sembarangan kalau bikin pantun. Itu kalau bikin pantun. Ada pertanyaan tentang pantun? Ada pertanyaan yang bisa tanyakan di chat boleh? Boleh aja. Ya? Gimana? Ada pertanyaan? Silahkan tanyakan aja dulu tentang pantun. Apakah masih belum paham pantun itu gimana gitu? Tanya aja nggak apa-apa. Tanya aja dulu. Kak, tadi agak keputus, mohon maaf ya. Nih, kalau mau tanya-tanya dulu silahkan. Silakan aja pantun sebelum kita mulai. Ada paham nggak? Gitu loh. Ini kalau kita materinya hari ini ya tentang pantun ini aja ya. Tadi makanya Bapak tadi sisipkan. Nah ini ada pantun nih. Pagi-pagi makan pepaya. Jangan lupa dikasih mentega. Jikalau kau bijaksana. Coba tebak negara apa yang paling banyak bunganya. Waduh. ini yang dibilang tadi yang polanya A tadi. Ini kan ada ada pantun nih yang polanya A. Ini kan yang pola A tadi atau B tadi. Ini dia. Yang Bapak bilang, nah ini bisa dikatakan pantun juga ini. Ini bagus nih. Pagi-pagi makan pepaya, jangan lupa dikasih mentega. Jikalau kau bijaksana, coba tebak negara apa yang paling banyak bunganya. Nah ini salah satu contoh atau kemati lagi kan? Koneksi Iya, Bapak. Pak. Iya, Pak. Koneksi Bapak Pak, nih. saya punya pantun. Oke, lanjut. Gina, ayo sip, ayo.
Ayo. Kue lapis enak dimakan, baru Lalu? dibeli dari pasar. Ya, Kecil jangan disia-siakan, gunakan untuk giat belajar. mantap. Coba ulang. Bapak dengar sih. Kayaknya ada yang ada ganjal sedikit. Coba ulang Kue bacanya. lapis enak dimakan, Ya, lalu? kue lapis enak Ya, lanjut. Aduh, sinyalnya. Lalu? baru dibeli dari pasar. Mm-mm. Pak, adik saya nangis jaringannya, Pak. Ya, lanjut. Ulang. Nggak kedengaran suara tadi. Coba ulang. Kue lapis apa tadi? Adiknya nangis. Oh, adiknya nangis. Oke. Itu tadi ya. Jadi ya. Jadi nggak sembarangan ya untuk yang namanya pantun ini. Yang kayak seperti ini tadi. Ini kan ada yang pola Bapak bilang tadi. Ada A, ada A dan ada A. Jadi itu nggak semua pantun itu misalkan bentuknya kayak gimana itu nggak semua ya, nggak ada syarat komponennya. Walaupun misalkan nih ada A ada menggunakan pola, tapi dilihat lagi ada berapa larik tadi, ada 4 larik atau berapa. Kalau melebihi berarti bukan pantun namanya, ya. Jadi lihat kata-katanya lagi. Kalau melebihi banyak kali itu bukan pantun lagi namanya. Jadi itu namanya nanti jadi bisa masuk puisi, bisa masuk apa namanya ya. Jadi seperti itu. Itu kalau pantun ya. Kalau komponen-komponen Bapak tekankan lagi komponen-komponennya tadi harus masuk ya. Gimana? Ada yang punya pantun lagi nih? Yo, ada yang punya pantun lagi? Ada yang paham atau mau tanya atau mau bikin pantun? Tugasnya nanti ini kalian membuat pantun tugasnya nih. Ayo, kita belajar dulu. Ayo. Apa, Zulfa? Ada pantun. Oke, sip. Ayo, coba dibacakan. Silakan dibacakan. Terjebak hujan di taman mini, Ya. membuat baju jadi basah kuyup. Coba Ya. tebak barang apa ini, saat dipegang mati dilempar hidup. Nah, itu salah satu contoh pantun yang benar tadi dengan pola yang AB. Dan itu juga temanya kan tentang kehidupan kan ya. Nah, itu ada temanya lagi. Itu tadi kan bagus itu tadi ya. Bagus tuh. Kata-kata pantunnya bagus sekali itu. Itu yang Bapak bilang tadi tema A, B. Jadi kan polanya itu jelas itu. Nah, bisa minta tolong bisa diketik nggak? Diketik di sini. Biar teman-temannya lihat tadi pantunnya tadi bagus sekali loh. Keren pantunnya bagus sekali. Untuk motivasi teman-temannya diketik aja di sini kalau bisa ya. Pantunnya Zulfa, Pak. Oh iya. Yes. Oke ya. Nah, itu tadi bagus pantunnya tadi. Ya. Nah, itu salah satu contoh tadi pantun. Itu tadi benar pantun. Tapi ada juga yang sifatnya kayak misalkan ya, dia menggunakan hampir mirip pantun tuh ada. Ya, banyak itu. Jadi nggak sembarangan ya. Ada lagi yang ingin pantun? Yang lain ada lagi? Ada lagi pantunnya? Kalau nggak ada lagi nih Bapak lanjut nih. Kalau nggak ada lagi atau ada pertanyaan? Kalau ada yang pertanyaan lagi? Halo? Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Atau Bapak next nih? Oke, kalau nggak ada ya kita next ya. Nah, itu kita next dulu. Nah, ini tugasnya ya. Kalau udah nggak ada lagi, berarti Bapak anggap kalian udah paham tentang tentang pantun tadi. Kalian sudah tahu yang mana pantun gimana, formatnya gimana, komponen apa-apa aja yang ada di dalam pantun tadi, ya. Jadi kalian bisa sekarang bisa ya, paling nggak paham. Oh ini loh pantun. Oh ini bukan pantun ini bukan pantun. Ini pantun. Nah itu bisa sudah ya. Paling nggak kalian paham sudah. Paling nggak kan bisa sudah dasar-dasarnya biar kalian bisa buat pantun. Nah untuk tugasnya ini perhatikan ini. Nih. Pertama tugasnya coba dicatat, boleh dicatat nih. Membuat pantun hasil karya sendiri. 2 pantun. Bapak minta kalian membuat 2 pantun. Tapi itu karya sendiri. Terserah itu mau bagus gimana, mau nggak bagus gimana. Yang penting kalau temanya terserah kalian. Mau pendidikan temanya,
mau temanya humor, atau mau temanya lingkungan, atau mau temanya apapun boleh temanya ya. Silakan, temanya apapun boleh, silakan. Yang penting itu karya kalian sendiri, dan kalau bisa jangan ambil dari internet. Ya, boleh kalian lihat contoh dari internet atau dari apapun, silakan. Dari buku ini banyak nih. Bapak lihat nih, subtema 3 sama subtema 4 nih banyak nih contoh tema. Tapi kalian tetap jangan ngambil dari sana. Kalau bisa bikin sendiri ya. Bisa tanya orang tua, kakak, dan sebagainya yang menurut kalian jago ya. Itu nggak apa-apa, bikin aja sendiri. Dan ingat pantun itu tadi, komponennya apa tadi, itu harus kalian ingat itu, komponen-komponennya itu ya. Harus menggunakan pola, Pak. Ya, silakan. Raihan ada pantun. Oh, silakan Han. Ayo, dibacakan dulu. Dibacakan. Raihan, Pak. Oh, silakan Rehan. Silakan. Dibaca aja. Atau teman yang lain? Di chat, Pak. Hah? Di chat. Dengar aja ya. Oke. Ya udah, begini aja, kita lanjut aja ya. Yang kedua itu, ini tugasnya dilihat ya, tugasnya nih, membacakan pantun hasil karya dengan memvideokan menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, maksudnya gini, jadi kalian setelah kalian bikin tadi pantun, kan ya, bikin pantun nih kan, bikin pantun 2 tadi hasil karya kalian, itu kalian bacakan karya kalian sendiri, itu dibacakan, divideokan, kirim ke Bapak ya. Tapi itu menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal itu artinya pengucapan ya. Jadi pengucapannya harus benar. Pengucapannya itu misalkan ada buku, jangan boko gitu. Misalkan itu harus benar tuh ya, lafalnya, intonasi. Kalau intonasi itu kayak istilah kita nyanyi, ada naik turunnya ya, ada naik turunnya. Naik turunnya dalam arti kalau tiba waktuku, misalkan ya, itu kan contoh, misalkan itu tadi contoh daripada puisi, misalkan ada gerobak ditarik sapi. Nah, itu intonasi namanya. Sapi berjalan dengan cepat. Itu intonasi ya. Nah, mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Nah, itu ya, itu yang namakan intonasi. Jadi ada naik turun nadanya. Kalau ekspresi itu muka, ekspresi muka kita kan misalkan kesehatan ya. Jadi muka ekspresi itu tentang sehat. Misalkan sedih, itu ekspresi namanya. Minta tolong Bapak bikin 2 aja. Jadi ini membuat pantun 2, setelah itu bacakan hasil pantun kalian tadi, yang 2 tadi divideokan ya. Gitu. Itu tugasnya. Itu tugas kalian untuk tema minggu ini ya. Jadi nanti misalkan kalian nggak paham lagi, silahkan tanya Bapak. Itu buat WA bisa. Apa PR-nya? Itu aja, cukup 2 aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya, cukup aja. Ini 2 ini aja. Cuman kalian membuat pantun, dan pantun itu tapi hasil karya sendiri. Ingat, Bapak bilang tadi hasil karya sendiri dan divideokan. Itu divideokan, nanti dibacakan ya. Nih, ada pantun dari Rehan nih. Pergi ke toko membeli gelas. Gelas dibeli sebanyak 4. Ayo laksanakan pikir kelas. Pasti sekolah bersih dan sehat. Nah, ini juga yang dibilang tadi polanya AB ya. Ini kan ada T, ada S, jadi TS itu. Nah, itu benar sudah, itu benar. Itu sudah tentang pendidikan itu. Tapi itu jangan-jangan ambil dari internet itu. Nah, itu ya, itu untuk materi kita hari ini itu aja dulu untuk hari ini. Nanti untuk depannya Bapak informasikan lagi di grup. Nih Bapak mau tanya nih. Di sini yang isi Olimpiade Sains siapa aja? Yang Bapak tahu kan ada Aisyah, ada Badir, siapa saja di sini? Yang ikut Olimpiade Sains siapa? Aisyah, Badir, siapa namanya? Ada berapa orang? Banyak tuh ya. Itu nanti ya, itu ada anunya nanti. Kita Sains kah, Pak? Ya, yang sains. Itu nanti kalau dia ikut apa, Bapak? Yang Olimpiade, bukan Olimpiade, yang ikut ekskul, ekstrakurikuler sains. Kan di ruangan kelas kita kan ada beberapa orang, Bapak lihat yang ini. Nah, itu nanti kan Aisyah yang Bapak ingat kemarin. Si Badir,
Kan itu nanti kita pertemuannya juga pembelajarannya lewat meeting Zoom ya. Jadi kayak gini mungkin, tapi nanti dijelaskan lagi untuk banyak-banyak mengerjakan soal. Nanti kita bahas soalnya itu kita kupas ya. Nanti kalian sambil belajar baca nanti di rumah apa nanti tentang materinya gimana. Sainsnya tuh bikin roket kah Bapak? Itu Enggak lah. eksperimen. Itu kalau bikin roket itu eksperimen namanya ya. Itu udah kalau kita nih lebih ke Kapan teori dimulai, dulu. Pak? Insya Allah Iya, minggu-minggu Pak, kapan dimulai sains? Insya Allah minggu-minggu ini kita mulai ya. Ya kita dimulainya bulan 2 kan Bapak janji kemarin kan bulan 2 kan? Sekitar ya Iya, bulan-bulan Bapak. bulan. Nanti Bapak Ini 1 kabarin lagi. Februari. Ya ini kan baru Februari nih kan. Nanti di Bapak konfirmasikan lagi ke kalian, Bapak kirim di grup. Nanti koordinatornya itu Bu Dwi sama Bapak ya untuk yang IPA sains nanti. Nanti kita bahas itu nanti. Nah itu. Nah sebelum Bapak akhiri, tapi Bapak ini mau absen dulu ya. Mau absen ke kalian dulu ya. Mau absen ke kalian. Oke, nanti disahut ya. Kalau nggak disahut di chatting aja. Bapak minta tolong videonya dihidupkan ya. Bapak mau screenshot dulu. Ya. Bapak screenshot. Oke, sip. Nah, masih ada yang belum? Oke. Lagi. Senyum ya, biar kelihatan ganteng dan cantik. Oke, sip. Mantap, terima kasih ya. Ini kita Bapak absen dulu ya. Yang tidak ada sampaikan aja, yang tidak ada. Adelia Cahaya Anjani ada? Adelia? Ada? Enggak ada? Oke, Badir ada ya. Ahmad Rehan ada? Ada Rehan ya. Aira Adipiola, Aisyah, ada ya Aisyah ya. Amanda Dianopalia, ada Amanda Dianopalia? Ada ya. Azahra Saumi tadi ada Bapak lihat tadi. Azahra Saumi. Fatur Rizik Fadlan tadi juga ada Bapak lihat tadi. Masih ada ya? Ya. Haris Padilla ada juga Bapak lihat tadi. Mas Tika ini belum. Muhammad Aditya ada tadi ya. Muhammad Danis Ramadan, Danis ini nggak ada nih, tumben hari ini. Danis nih baru bergabung Danis. Orang mau selesai dia baru gabung nih. Danis. Ini orang baru selesai dia mau gabung nih. Si Danis, Faiz Nur Hidayat ada? Faiz Nur Hidayat. Muhammad Nur Fadilah. Rapasya ada? Zaini Hisan. Sip. Naura Janifa Maulida. Hadir. Oke, sip. Nur Azizah Islamiyah. Ada? Ada ya. Rafa Ahwas. Rafa? Hadir. Rahmat Zahra Saputri. Ariana Runa ini ada ya? Ada ya? Ariana Nura ini. Siva Nabila Ada, Putri. Pak. Oke, sip. Siva? Ada juga Bapak lihat tadi. Siva Nabila Putri. Yasmin. Zulfa ada? Zulfa? Ada, Pak. Oke. Sip, Ada, sip, Pak. sip. Ada, Pak. Oke, jadi gini ya, sebelum Bapak akhiri, ini kan ingat tugasnya tadi itu terakhir dikumpul pada saat kita belajar tema lagi. Nanti setelah ini Bapak kasih kalian jadwalnya, Bapak kirim jadwalnya di grup nanti ya, jadwal pelajaran kalian setelah ini. Tapi itu jadwal pelajaran untuk selama 1 minggu ini tema. Ya dia per minggu dia ya, 1 minggu tema. Setelah tema nanti mapel mata pelajaran, minggu depan mapel. Jadi minggu depannya lagi, minggu ketiganya itu nanti matematika. Berarti lagi kembali lagi ke tema lagi. Jadi ini waktunya kan tema, berarti waktunya ini masih lama nih karena Bapak ini materinya agak susah menurut Bapak. Dalam artian susah itu karena karena ini kan membuatnya membuat pantun dan memvideokan, membacakannya karena hasil sendiri ya. Itu kalau dan minta tolong ke kalian nanti dikerjakan ya.
Nah, jangan telat-telat. Ini Bapak lagi mau menyampaikan ke kalian. Ya, minggu ini kita cuma tema ya. Minggu ini cuma tema. Minta tolong Bapak ingatkan lagi. Bagi yang belum menyetor tugas, mau itu tema, PJOK, bahasa Dayak, matematika, tolong disegerakan ya. Tolong disegerakan. Ini masih ada loh yang belum mengerjakan tema. Bayangkan kalian udah berapa ini? Udah Januari kemarin tuh pelajaran tema kita pertama, tanggal 11 dulu, sampai sekarang belum dikumpulkan. Ayo. Yang merasa belum, minta tolong ya. Nanti kalian juga yang kasihan ya. Kalian juga yang kasihan, nanti nggak ada tugasnya dan sebagainya ya. Minta tolong ya, segera ya. Nggak usah perlu Bapak sebutkan namanya siapa. Nggak usah Bapak sebutkan, nanti kasihan dia. Nanti merasa aja nanti ya Bapak tahu ya. Danis hadir ya. Hadir baru muncul di terakhir nih. Jadi nanti Bapak minta nih itu terakhir. Jangan sampai nanti Bapak yang bilang nih. Bapak bilang, aduh ini nggak usah. Kalian aja. Karena catatan Bapak tuh ada. Yang belum ngumpul tugas, yang sudah ngumpul tugas tuh. Bapak tahu. Tapi Bapak nggak mau bilang di grup dan sudah bilang. Ya, minta dianu aja, minta tolong kalian aja, kesadaran kalian aja ya. Nanti kalian juga yang nilainya nggak ada nanti. Ya, ini nilai tugasnya nggak ada dan sebagainya. Kalian juga yang kasihan. Ya, nanti nggak naik kelas loh. Ya, minta nanti nggak ngumpul tugas nih ya. Jangan kira kalian Bapak diam-diam gitu loh. Diam-diam nggak nanyain ke kalian. Bapak tahu yang belum ngumpul tugas. Ya, kita tolong ya. Yang tema, yang PJOK, yang bahasa Dayak, yang matematika. Itu kan kita belajarnya kan ada kemarin tema pertama. Yang kedua kita PJOK. Setelah PJOK bahasa Dayak. Setelah bahasa Dayak matematika. Itu semua ada tugas ya. Ya. Kita tolong ya. Kita tolong itu dikerjakan bagi yang belum ya. Kita tolong ya. Nah, ini yang tugas hari ini, yang tugas tema hari ini karena ini agak sulit karena membuat pantun tadi. Jadi pada saat kita minggu ketiga nanti, minggu keempat nanti kalian kumpulkan. Pada pelajaran tema. Itu udah terakhir itu ya, batas akhir pelajaran tema. Itu udah batas akhirnya. Apabila belum mengumpulkan tugas pada pelajaran tema selanjutnya, berarti nilainya tidak ada. Misalkan ngumpul nih, tapi agak telat, nilainya juga paling pas-pasan nanti ya. Ya, mungkin ya sesuai KKM atau gimana nanti. Ya, minta tolong ya buat anak-anak Bapak ya. Itu kalau bisa tugasnya ya, kita tolong ya. Paham ya anak-anak ya? Ya, sip ya? Ya. Nah, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi sebelum Bapak akhiri nih? Ada pertanyaan lagi sebelum Bapak akhiri? Bapak, Hah? Ya, silakan. tugasnya satu. Tugasnya itu apa, Bapak? Apa Mika? Mika apa? Tugasnya satu. Dua. Tugasnya tadi ada dua. Nanti Bapak anukan lagi ya. Tadi belum melihat ya tugasnya tadi. Ini tugasnya. Tolong di-share di grup, Pak, tugasnya. Oke, sip. Nanti Bapak share di grup. Tugasnya. Aja. Ini tugasnya. Ini udah. Bapak, tugasnya ada apa aja? Ini tugasnya nih. Ini lihat di Cuma screen nih. itu Kak Bapak. Ya, cukup ini. Itu, Bang. Oke. Nggak ada yang lain. Cuman ini tugasnya. Ini juga membuat video dan kalian memvideokan. Ya, membuat pantun. Tapi ingat, pantunnya jangan ngambil dari internet atau ngambil dari buku-buku lain. Hasil karya sendiri. Ingat, hasil karya sendiri. Saya sudah punya ide. Nah, mantap tuh. Dan temanya pun terserah kalian. Mau pendidikan, mau kesehatan, mau lingkungan, mau sosial, silahkan. Ya, yang penting. Lucuan, Bang Bapak. Apa? Bapak, Ya. Apa? itu Ya. dibantu sama orang tua enggak, Bapak? Boleh. Amun dibantu orang tua silahkan. Mau dibantu orang tua silahkan.
mau dibantu keluarganya atau kakaknya, silakan. Nggak apa-apa, yang penting karya sendiri. Itu juga jangan dibantu tuh minta tolong ya. Ya, apa ya? Silakan. Tugasnya apa aja? Ini tugasnya nih. Ini dia lihat di nih. Samping, Prof. Di samping. Digeser. Selain Nih. tugas itu. Nggak ada. Digeser ke kanan coba. Nggak ada, tugasnya cuma ini aja. Nanti Bapak dikirim di grup ya. Ini udah Bapak screenshot, nanti Bapak kirimkan juga di grup ya. Nanti dibantu temannya. Ini tugasnya. Ingat yang Bapak bilang tadi lah, komponennya harus benar. Jangan nanti asal buat aja nih, misalkan pantunnya, itu nanti nilainya beda loh. Karena ada komponen-komponen tadi, syarat membuat pantun tadi ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Silakan. Dibantu juga boleh Kak, Pak? Apa? Apa, Sah? Dibantu buat puisinya. buat Boleh, pantun. boleh. Mau Bapak bantu, mau Ibu, mau Kakak, silahkan. Nggak apa-apa, ya. Nggak masalah. Tapi ya harus kayak sendiri itu aja Bapak minta dan videokan nanti. Silakan ya. Mau dibantu teman, boleh, ya. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Ada Siapa lagi? aja boleh Kak, Pak? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Nggak apa-apa. Kecuali kucing. Oh, kucing. Oh, janganlah, jangan, nggak boleh kayak gitu ya. Ya, itu tadi untuk tugasnya. Ada lagi pertanyaan untuk tugas? Silakan. Udah, nggak ada. Oke, terima kasih. Ini Nggak ya. ada, Pak. Itu Oke. ada tugas tambahan lagi. Oke, kalau begitu Bapak minta Danis pimpin doa Bapak. untuk, karena kan Bapak kemarin mintanya Kakaknya dulu. yang perempuan, Pak. Karena tadi hukumannya buat Danis. Danis kenapa? Dia depan Bapak mintanya kan Danis kan? Dia telat masuk hari ini. Ya, Danis harus pimpin doa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya Danis, jadi nggak ada istilah nggak bisa lagi ya. Ya. Habis. Ayo Danis. Danis pimpin doa teman-teman. Nes. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Wal illallah wa Oh, Innal Dani. Nah, sebentar dulu. Ulang dulu, sebentar. Jadi gini, Bapak anu ya, kalau bisa sebelum baca doa tuh bimbing teman-temannya, ya, teman-teman gitu. Sebelum kita menyelesaikan misalkan mengakhiri pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa ya, saya yang pimpin, bisa ikutin saya tuh gitu ya. Danis ya, dibimbing temannya, diajak, jangan nanti asal main, misalkan Bismillah, enggak kayak gitu. Nah, ya, dibimbing ya. Ya, Danis ya. Oke, diulang. Yuk, teman-teman gitu. Yuk, Danis. Ayo teman-teman kita membaca doa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, oke, terima kasih ya. Arinal haqqo. Lanjut. Ya. Jadi Arinal haqqo. Nis, sudah selesai cuman itu kan, Nis? Nis? Sudah. Oke, kalau udah selesai, Bapak cukupkan ya pembelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada lagi pertanyaan kalian yang belum paham tentang tugas, tentang materi dan sebagainya, kalian bisa chat Bapak lewat WA ya. Jika kalian bisa chat Bapak lewat WhatsApp, boleh ditanyakan aja, Pak. Ini gimana Pak? Oh, gimana Pak? Gimana, silakan ya. Dan bagi yang belum punya bukunya, buku pembelajaran tema atau yang bahasa Dayak, kalian bisa ke sekolah ya. Pinjam ke Bapak. Bapak insya Allah standby terus. Standby di sekolah ya. Walaupun misalkan Bapak nggak ada, kalian bisa tanyakan guru yang lain ya. Karena kita nih tema 4 udah selesai. Jadi bukunya lagi tema 5,
tema 6 lagi ya. Ya itu silakan pinjam ke sekolah. Kalau untuk tema pinjam aja. Tapi kalau untuk bahasa Dayak itu ada biayanya, tapi nggak mahal, cuma 15.000 ya. Dan kalian kalau mau silahkan Bapak standby ya di sekolah Senin sampai Jumat ya. Ya, bisa kalian tanyakan ke Bapak ke WA dulu, Pak, Bapak ada di sekolah atau gimana? Bapak mau pinjam buku dan sebagainya, gitu ya. Ini Bapak mau tanya lagi, kemarin Adel nih mau minta monitoring hafalan nih, kok nggak ke sekolah? Adel ya, silakan aja nggak apa-apa ke sekolah ya. Atau yang lain-lainnya juga. Ini ada udah yang Bapak kirim kemarin kalau nggak mau ngeprint ya, itu monitoring itu. Oke, itu kan Bapak ada kasih kemarin link apa namanya? Bapak kirim kemarin formatnya, tinggal bisa kalian print sendiri bisa juga ya. Oke. Sip ya. Silahkan mungkin Bapak akhiri pembelajaran hari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah. Oke, silakan. Dadah. Apa Rijik? Rijik. Mana Rijik? Silakan, nggak apa-apa. Kalau mau dimatikan, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Rizik, Badir, Denis, Adelia, Nur, Aziza, silakan. Nggak apa-apa, dimatikan aja, nggak apa-apa. Ada semuanya. Ya Denis. Oke. Ayo Han, siap. Haris, silakan, nggak apa-apa. Nis, lanjut. Oke. Adel juga silakan, nggak apa-apa. Adel. Dah. Adel, nggak apa-apa. Adelia, nggak apa-apa. Matikan aja. Bapak akhir ya.